Nama saya Forkorus Yabu Sembut. Saya ini seorang guru, kemudian jadi kepala sekolah, kemudian jadi pengawas TKSD di Kabupaten Jayapura. Mengapa saya ada di sini? Ya, hanya melihat kita dimotivasi oleh penderitaan rakyat. Sebenarnya kalau kita pikir sebagai pegawai negeri kita sendiri itu sudah enak, sudah punya gaji, sudah bisa makan tidur enak, tidak ya. Tetapi kami melihat bahwa ada penderitaan rakyat, ada marginalisasi di tingkat rakyat. Kita jadi minoritas menuju kepada kepunahan, Ini alasan saya mengapa saya gabungkan diri dengan teman-teman, bahwa kami sudah didiskriminasi, satu, kedua kami dimarginalisasi di semua sektor kehidupan yang ada. Kemudian ketiga itu kami jadi minoritas, karena marginalisasi kami menjadi minoritas. Kemudian keempat itu menuju ke kepunahan. Ada semacam indikator, ada creeping genocide atau slow moving genocide. Ini alasan saya mengapa saya menggabungkan diri untuk mendukung perjuangan ini, karena saya lihat cepat atau lambat kami akan jadi minoritas. Kalau jadi minoritas berarti kekuatan demokrasi kami tidak ada. Baik kami berjuang di DPR, suara kami kecil, tidak dapat. Sekarang orang-orang Papua yang duduk di DPR maupun di pemerintahan itu karena ada perjuangan Papua Merdeka. Kalau tidak ada perjuangan Papua Merdeka, maka power kita kurang, maka kita tidak akan dapat dukungan. Mereka akan kembali ke posisi mereka semula. Itu alasan saya. Mengapa saya? Alasannya hanya itu, bahwa kita memang harus lepaskan diri dari ini, maka kita akan eksis. Kalau mereka bicara HAM, demokrasi, ya bagaimana hak asasi kami? Konkretnya bagaimana? Semua pejabat atau kepala negara di seluruh dunia bicara HAM, demokrasi, tetapi tindakan konkret tidak ada. Misalnya untuk kami, ini diskriminasi. Terjadi diskriminasi untuk Papua. Bicara HAM, ya salah satu dari HAM ya hak politik, political right. Nah, ini harus dibuktikan bahwa kami sudah adalah bangsa Papua, punya hak merdeka sendiri. Bagaimana tindakan konkret dari negara-negara yang bicara HAM untuk dukung itu? Kami masuk di sini karena deklarasi secara sepihak itu sah dari hukum publik internasional atau international traditional law atau customary law, itu bahwa deklarasi secara sepihak itu sah. Apalagi ini dalam sebuah kongres yang dihadiri oleh ribuan orang, itu sah menurut international customary law. Maka deklarasi bangsa Papua untuk memulihkan kemerdekaan mereka 19 Oktober 1961 itu sah. Maka itu negara-negara yang sudah meratifikasi konvensi tentang international customary law ini harus mendukung deklarasi kemerdekaan negara Papua yang 19 Oktober 1961. Ini dasar hukumnya kuat. Terutama MSC harus dukung kami, Negara Federal Republik Papua Barat, untuk terdaftar jadi anggota karena kami sah. Mereka juga harus hati-hati menerima bantuan dari Indonesia, karena jangan sampai Indonesia kasih uang dengan macam-macam itu mereka lupa kami. Ini tidak boleh. Jadi itu mereka harus lihat itu. Itu harapan saya bahwa tahun ini mereka harus terima kasih. Kami jadi anggota tetap di MSC, kemudian di FIP, kemudian kami ke PBB. Ya, saya menyanyi lagu kebangsaan saja, Hai Tanahku Papua. Ya, kita menyanyi sama-sama ya. Kita berdiri semua menyanyi. Bagimu Tuhan